Karena klaim ini digunakan oleh mereka untuk beberapa hal, diantaranya ini adalah clandestine, nanti akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Israel untuk menguasai tanah-tanah Palestina dengan Tengku Khori, temannya Kang Mas Rifki itu. Tapi kalau ente menganut madhab bahwa nasab memiliki nilai yang penting daripada ilmu, maka nasab ente lebih mulia dari mereka, karena mereka bukan turunan camat-camat acan di daerah Tarimnya. Saya mengajak kembali sesuai dengan harapan dari para subscriber Kang Mas Rifki Zulkarnain, kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian dicetak dan dibagikan kepada para tokoh-tokoh, baik tokoh politik, tokoh kebudayaan, tokoh artis-artis. Mari kita ikut dengan memberikan wakaf 115.000 satu buku yang akan kami kirimkan pada tokoh-tokoh bangsa. Nah, untuk bab 1, urgensi mengetahui klan Habib Alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam bab 1 ini saya ingin merangsang kepada para pembaca, sebenarnya apa sih yang menjadi sebuah kepentingan kita untuk mengetahui kebenaran dari batalnya nasab mereka. Mengapa sih perlu Kiai Imad, Kang Mas Rifki itu, atau Pak Dr. Sugeng Sugiharto tiap hari ngomongin Ba'alawi putus kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam? Sebenarnya kepentingannya apa sih? Ya, kepentingannya karena kita memiliki tanggung jawab secara moral, secara ilmiah, secara etik kepada ilmu kita sendiri. Masyarakat kita, bangsa kita, umat Islam Indonesia terutama, adalah saudara-saudara kita yang mereka memiliki sebuah kepercayaan tertentu dengan tidak benar, dan kita mengetahui ketidakbenaran itu, maka kewajiban kita, karena kita lihat banyak yang tidak mau menyampaikannya, maka kita mengambil peran itu untuk menyampaikannya, mau menyampaikannya kepada masyarakat luas. Kenapa? Setelah kita mengetahui bahwa Habib Balawi, Rizik Syihab, Taufik Segaf bukan cucu Nabi, Balawi ini bukan cucu Nabi, Lutfi bin Yahya itu bukan cucu Nabi, kenapa kita harus memberitahu pada orang lain? Kenapa kita capek-capek harus membuat buku, harus membuat konten, harus berceramah, berkeliling untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa Rizik Syihab bukan turun Nabi, bahwa Taufik Segaf itu bukan turun Nabi, bahwa Lutfi bin Yahya bukan turun Nabi, bahwa Semit itu, Bakar itu bukan turun Nabi. Kenapa penting? Kenapa kita penting untuk mengetahui atau memberitahu kepada orang lain bahwa Balawi bukan cucu Nabi? Kenapa ketika kita sudah mengetahui mereka bukan cucu Nabi, kenapa kita tidak diam saja atau kita simpan untuk diri sendiri? Karena klaim ini digunakan oleh mereka untuk beberapa hal, diantaranya klaim cucu Nabi digunakan untuk memeras kiai, pejabat, dan orang kaya. Apakah ada datanya? Dalam buku ini semua ada datanya dan semuanya berbasis referensi. Tidak ada pernyataan tanpa referensi. Kemudian B, klaim cucu Nabi digunakan untuk rasisme. Apa itu terbukti? Terbukti. Cuma di dalam buku ini saya tidak mengulas begitu dalam. Hanya beberapa video yang beredar di tengah masyarakat. Sebenarnya saya banyak mempunyai bukti dari kitab-kitab Balawi yang berbahasa Arab. Di situ rasisme yang luar biasa. Tetapi saya belum bahas di sini. Karena apa? Karena nanti para netizen, para pembaca akan sulit untuk langsung memverifikasinya. Tetapi kalau yang ada di sini, ini verifikasinya lewat YouTube. Tinggal lihat YouTube-nya, bisa melihat bagaimana salah satu atau beberapa video menunjukkan bahwa mereka mempunyai rasisme terhadap bangsa Indonesia yang gagah perkasa ini. Mereka yang bukan keturunan siapa-siapa menganggap lebih mulia dari keturunan raja-raja di Nusantara, dari keturunan Wali Songo, dari keturunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, dari Raja Besar Sultan Hasanuddin, dari Raja Besar Sultan Agung Yogyakarta, dari keturunan Genarok. Padahal orang-orang ini dari bangsa Indonesia sudah jelas keturunan raja-raja darah biru.
Mereka yang darah hitam bukan turunan siapa-siapa. Di Yaman bukan turunan raja. Di Yaman bukan keturunan nabi. Di Yaman tidak jelas identitasnya. Tiba-tiba datang ke Indonesia, kemudian mengaku sebagai turunan nabi, kemudian merasa lebih besar dari turunan Raja Mulia. Dari Kerajaan Kesultanan Banten, Sultan Mona Hasanuddin. Lebih merasa mulia dari Raja Mulia Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Merasa lebih mulia dari keturunan Ken Arok yang gagah perkasa. Merasa lebih mulia dari keturunan Raden Wijaya, Raja Majapahit yang menguasai Asia Tenggara. Ini kan tidak masuk akal. Dan anehnya lagi, turunan-turunannya ini sekarang, turunan raja-raja besar ini, Kang Mas Rifki, masih ada yang membela orang-orang yang menghinakan turunan raja ini. Jadi ini kita turunan raja-raja di Nusantara. Dihinakan oleh mereka dengan logika agama, karena dari turunan raja-raja ini banyak yang beragama Islam, kemudian logika agama Islam dimanipulasi untuk menjustifikasi dari pengakuan mereka, dan kemudian dengan pengakuan itu mereka merendahkan dari bangsa dan keturunan raja-raja di Nusantara ini. Anehnya turun rajanya itu mengiyakan, bahkan ketika diberitahu ente lebih mulia dari dia, nggak mau dia. Saya lebih hina dari dia. Saya keturunan bukan turunan Nabi. Saya hanya keturunan dari Wijaya. Betul kalau dibandingkan Nabi Muhammad, tapi mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Jangankan turunan Nabi Muhammad, keturunan bupati saja bukan. Nggak jelas. Ente yang turunan Raja Agung Majapahit merasa lebih hina daripada orang yang bukan turun siapa-siapa. Kalau Anda menganut sebuah paham bahwa nasab itu berpengaruh, nasab ada manfaatnya, nasab ente lebih mulia dari dia. Kalau kami ini menganut sebuah madhab, nasab tidak ada artinya dibanding ilmu pengetahuan. Tapi kalau ente menganut madhab bahwa nasab memiliki nilai yang penting daripada ilmu, maka nasab ente, keturunan Raden Wijaya, turunan Ken Arok, keturunan Yogyakarta, keturunan Surakarta, turunan Banten lebih mulia dari mereka, karena mereka bukan turunan camat-camat acan di daerah tarimnya. Saya lanjutkan ke poin selanjutnya dari mengapa penting kita mengetahui bahwa Habib Balawi ini bukan keturunan baginda Nabi. Poin yang selanjutnya adalah poin C. Klaim cucu Nabi digunakan untuk menguasai wilayah. Oknum Habib Balawi juga sering bernarasi tentang bahwa mereka adalah pemilik tanah Indonesia ini. Ada yang mengungkapkan Indonesia ini adalah bintu terim. Ada yang mengatakan Jawa itu adalah Hadramaut kedua. Ini adalah klandestin. Nanti akan diperjelas oleh Kang Mas Rifki Zulkarnain di dalam bukunya itu tentang apakah narasi-narasi yang semacam ini adalah narasi angin lalu atau memang ada suatu sihir di dalamnya bagi orang-orang Indonesia yang setiap hari mendengar dari narasi semacam itu. Saya tidak tahu apakah, saya lupa ya, apakah ada di buku Kang Mas Rifki yang di sini atau di buku induk itu, karena Kang Mas Rifki ini juga akan menerbitkan para pemirsa sebuah buku besar tentang pola-pola Balawi di dalam bagaimana mempengaruhi dan membangun otoritas di tengah bangsa Indonesia. Poin selanjutnya adalah poin D, klaim bahwa Indonesia milik Aulia Terim. Ini terkait dengan poin C tadi. Kemudian yang E, klaim makam-makam tua dan tokoh Nusantara sebagai bagian Balawi. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di daerah atau di wilayah Palestina juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Israel untuk menguasai tanah-tanah Palestina dengan membangun makam-makam tua. Maksudnya adalah makam tua kemudian dialamatkan sebagai bagian dari keluarga mereka, atau membangun makam yang sebenarnya makam baru tapi kemudian disubstitusikan oleh mereka sebagai makam tua untuk merubah sejarah di daerah yang mereka kuasai di tanah Palestina itu.
Nah, orang-orang Jepang saya baca tadi di media, mereka melarang orang-orang imigran untuk membangun pemakaman di wilayah Jepang. Mungkin di antara salah satu alasannya terkait dengan apa namanya masalah yang sama, yaitu tidak ingin nanti sejarah Jepang akan apa namanya terinfiltrasi oleh sejarah lainnya dan nanti orang-orang Jepang malah eh, eh, akan tergeser dengan orang-orang imigran itu. Kemudian poin F, menciptakan tokoh baru dengan membangun makam Balawi. Jadi kalau tadi makam-makam tua milik para pejuang di Nusantara kemudian dialamatkan sebagai tokoh-tokoh Balawi, di dalam poin-poin ini adalah menciptakan tokoh baru dengan membangun makam Balawi. Dan ini telah dilakukan mereka di Hadramaut dengan membangun makam Ahmad bin Isa, kemudian disubstitusikan sebagai leluhur mereka. Padahal Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Penelitian saya itu bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut atau ke Yaman, itu diamini kemarin oleh sebuah tulisan yang ditemukan oleh Gus Abdul Aziz Jazuli, tulisan dari seorang peneliti, seorang sejarawan dari Yaman yang bernama Abu Tal'ah Asy-Syarafi, yang juga sepakat dengan saya bahwa Ahmad bin Isa adalah syakhsiyatun wahmiyatun fi tarikh Hadramaut, sosok fiktif yang ada di Hadramaut. Di dalam tulisan itu yang dimaksud sosok fiktif oleh Abu Tal'ah Asy-Syarafi adalah bahwa sosok ini ada di daerah lain, tetapi dia dibentuk kesejarahannya sedemikian rupa di Hadramaut, seakan-akan tokoh Ahmad bin Isa ini pernah ada di Yaman, pernah ada di Hadramaut, bahkan berketurunan. Dan ini menurut penelitian Abu Tal'ah Asy-Syarafi, yang juga sebelumnya saya sudah membuat tesis seperti itu, bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Sekarang bukan hanya ulama Indonesia, tapi ulama dari negeri Yaman sendiri sudah memastikan secara ilmiah bahwa Ahmad bin Isa ini adalah sosok yang tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Makamnya dibangun sedemikian rupa untuk kemudian diberikan keramat-keramat sehingga menarik perhatian orang untuk menziarahinya, dibentuk cerita-cerita yang luar biasa. Begitu pula dengan para keturunannya, yang atau dalam tanda kutip bukan keturunan, orang-orang yang dialamatkan atau diatribusikan sebagai keturunan Ahmad bin Isa ini, yaitu sosok Ubaid. Nah, sosok Ubaid pun makamnya ini dibangun, kemudian dibentuk sejarahnya sedemikian rupa untuk kemudian kelebihan-kelebihan keramatnya diciptakan sehingga menarik para peziarah. Kemudian Alwi juga sosok fiktif yang sama sekali tidak ada dalam sejarah di Hadramaut, seorang bernama Alwi yang mempunyai ayah bernama Ubaid yang pernah tinggal dan bersejarah di Hadramaut. Nah, makanya itu Tengku Qori, temannya Kang Mas Rifki itu sekarang membuat sebuah tesis katanya yang tidak sama dengan saya, tapi sama membatalkan nasab para Habib ini, tetapi dia